Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat para Disangkal Putung episode yang ke-6. Selamat mendengarkan. Di saat itu, Sabung Sari sedang bertempur dengan seorang prajurit tangguh dari laskar yang belum dikenalnya. Yang mana saat itu kawan-kawannya masih berada di hutan tidak jauh dari Katembangan Sangkal Putung. Sabung Sari yang bersenjata pedang terdesak oleh lawannya yang bersenjata sebatang canggah besi. Sabung Sari tidak mengira bahwa lawannya memiliki tenaga yang sangat luar biasa. Semakin lama tenaganya tidak semakin surut, bahkan semakin bertambah besar. Sementara senjata canggah besinya mulai terayun-ayun dengan deras menyerang Sabung Sari. Namun, dengan kelincahan geraknya serta kemampuan ilmu pedangnya, Sabung Sari masih mampu mempertahankan keseimbangannya. Meskipun beberapa kali Sabung Sari harus menangkis serangan canggah besi lawannya. Sabung Sari menyadari bahwa ilmu lawan memang tinggi. Tetapi ia mengetahui bahwa peningkatan tenaga dan kekuatan dari lawan akan sampai pada satu batas tertentu. Sehingga kekuatan itu tidak akan bertambah lagi. Karena sejalan dengan tenaga dan kekuatan yang dikerahkan oleh lawan Sabung Sari, maka pada saat tertentu menjadikan kekuatan dan tenaga lawannya akan mengalami penyusutan. Disebabkan oleh pengalaman Sabung Sari yang sudah matang, membuatnya mampu untuk memperhitungkan sampai sebatas mana tenaga dan kekuatan lawannya akan bertambah lagi. Dan sampai sebatas mana pula prajurit yang tidak dikenalnya itu mampu bertahan pada puncak ilmunya. Namun demikian, ternyata Sabung Sari masih belum yakin dengan dirinya. Apakah nantinya ia akan mampu mengimbangi kemampuan lawannya di saat lawannya sudah mencapai puncak kemampuannya. Oleh karena itu, Sabung Sari pun tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menghentikan pertempuran dengan mengungkapkan kemampuan puncak ilmu pedangnya. Saat kemudian, Sabung Sari segera memutar pedangnya dengan cepat. Sehingga saking cepatnya putaran pedangnya, seakan-akan menimbulkan kabut tipis dan putih telah menyelubungi tubuhnya. Namun pada saat itu lawannya juga sedang mengungkapkan kemampuan ilmunya. Dengan deras ia mengayunkan senjata canggah besinya, sehingga saking kuatnya ayunan senjata tersebut, Sabung Sari semakin terdesak. Sehingga rasa-rasanya ia benar-benar sudah kehilangan kesempatan. Sesaat kemudian terjadilah benturan yang keras. Di saat itu kemampuan lawan Sabung Sari sudah pada puncaknya. Sabung Sari pun sampai terkejut. Hulu pedang yang dipegang tangan kanannya bagaikan menggenggam api yang sangat panas. Sedemikian kerasnya benturan yang terjadi, perasaan pedih pun telah menyengat telapak tangannya. Dengan demikian, Sabung Sari telah kehilangan kesempatan untuk mempertahankan senjatanya, sehingga pedang Sabung Sari telah terlepas dari tangannya, dan pedangnya pun telah terlempar beberapa langkah darinya. Sementara itu, ada yang tidak diperhitungkan oleh perwira prajurit dari pasukan yang belum dikenal itu, bahwa di padukan yang baru ditinggalkannya, saat ini prajuritnya sedang bertempur dengan Sabung Sari. Dan juga pemimpin prajurit yang tidak dikenal itu tidak mengetahui bahwa di padukan tersebut terdapat prajurit penghubung dari Jatianom yang dipimpin oleh Ki Lurah Dipoyuto. Di saat itu, prajurit penghubung dari Jatianom sedang menyamar sebagai penghuni padukuhan. Namun ternyata Ki Lurah Dipoyuto tidak hanya menempatkan prajuritnya di padukuhan tersebut,
Akan tetapi, hampir di semua padukan di wilayah Kademangan Sangkal Putung terdapat prajurit penghubung yang menyatu dengan penghuninya. Dan setiap padukuan yang masuk Kademangan Sangkal Putung paling tidak telah tertanam satu prajurit penghubung. Sementara itu di salah satu padukuan, prajurit yang tidak kenal lelah mengancam dengan berbagai ancaman kepada penghuninya sudah meninggalkan padukuan. Tiba-tiba seorang prajurit yang menyamar sebagai rakyat biasa dengan kecepatan yang dapat dilakukan, ia sudah mencapai padukuan sebelah. Lalu dengan tergesa-gesa, prajurit penghubung yang menyamar itu mengabarkan apa yang sudah terjadi di padukuan yang baru ditinggalkannya. Saat kemudian ia berkata, "Cepat siapkan kekuatan yang ada di sini. Namun jangan bunyikan isyarat. Aku mempunyai rencana tersendiri." Lanjut prajurit penghubung itu. Beberapa prajurit dan pengawal padukan itu masih termangu-mangu. Namun mereka tidak sempat banyak bertanya karena prajurit tersebut sudah bertanya lagi, "Apakah masih ada seekor saja kuda di padukan ini?" "Ada, tapi hanya satu," jawab salah seorang pengawal padukuan. "Dan satu-satunya adalah milik bebau padukan ini," sambung prajurit yang ada di padukan itu. Prajurit penghubung yang sempat meninggalkan padukan sebelah itu ternyata sempat pula meminjam kuda bebau padukuan. Lalu katanya kepada prajurit yang pengawal padukuan, "Siapakah pula para pengawal padukan di sebelah menyebelah?" "Siapkan pula para pengawal padukan di sebelah menyebelah. Namun pesanku, jangan ada suara isyarat kentorong. Aku akan ke padukan induk Kademangan Sangkal Putung untuk menyiapkan pasukan berkuda." Prajurit dan para pengawal padukan itu pun segera mengetahui maksud dari prajurit penghubung itu. Oleh karena, maka katanya, "Baiklah, pergilah, kami akan bersiap secepat mungkin." Sejenak kemudian, seekor kuda yang merupakan satu-satunya kuda yang tinggal di padukan itu pun telah terpacu meninggalkan padukuan menuju ke padukuan induk Kademangan Sangkal Putung. Sementara itu terlihat beberapa orang prajurit penghubung telah berlari-lari dari padukuan ke padukuan sebelah menyebelah. Dan dalam waktu singkat, maka kekuatan yang ada di padukuan-padukuan pun telah siap untuk melakukan tugas mereka. Anak-anak muda dan pengawal padukan yang telah mendapat latihan meskipun belum begitu banyak, telah mampu dipersiapkan pula di antara para prajurit Mataram dari Jatianam. Kehadiran prajurit penghubung di Kademangan Sangkal Putung telah mengejutkan. Ia langsung minta bertemu di Demang Sangkal Putung yang sudah sepuh itu untuk melaporkan apa yang terjadi serta menyampaikan rencananya. Kebetulan di Kademangan tersebut terdapat Pandan Wangi, Gelagah Putih, dan Roro Wulan yang baru datang dari tanah Pedikan Moleh. Dan saat itu Ki Dipoyudo juga ada di Kademangan bersama beberapa prajuritnya. Setelah Ki Lurah Dipoyudo bersama prajuritnya mengunjungi pasar hewan, di waktu itu mereka melihat pasukan yang tidak dikenal sedang membuat onar. Setelah mendapat laporan tersebut, Ki Demang telah meminta pendapat kepada Ki Dipoyudo. Kemudian Ki Lurah Dipoyudo telah mengutarakan pendapatnya. Ki Demang Sangkal Putung yang terlihat sudah sepuh itu termenung sejenak. Namun tidak lama kemudian Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Aku sependapat Ki Padi." Namun saat itu sebelum melaksanakan rencananya, Ki Lurah Dipoyudo ingin menemui Ki Temenggung Untara lebih dahulu. Tidak lama kemudian Ki Dipoyudo dan beberapa prajuritnya tengah memacu kudanya keluar dari halaman kediaman Ki Demang Sangkal Putung menuju ke Jatianom. Sementara itu, pertempuran antara Sabung Sari di pinggir hutan masih berlangsung dengan serunya, hingga pedang Sabung Sari sampai terlempar beberapa langkah dari dirinya. Namun,
Ketika Sabung Sari akan memungut pedangnya, prajurit yang ternyata berkemampuan tinggi itu sudah berdiri selangkah dari pedangnya sambil tertawa. Sedangkan salah satu tangannya telah menggenggam senjatanya. Mendengar suara tertawa lawannya, Sabung Sari berkata, "Kisana, suara tertawamu itu memang mampu menggetarkan jantung. Namun, hanya bagi prajurit yang berbekal ilmu perang saja, tetapi tidaklah berpengaruh bagiku." Lawan Sabung Sari terlihat memerah wajahnya. Ia pun menggeram marah. Nah, sekarang siapakah yang nantinya berhak tertawa di paling akhir? Dengan sombongnya prajurit itu berkata. Sabung Sari kemudian selangkah bergeser ke belakang. Ia tidak mungkin lagi menggapai senjatanya. Andai ia mencobanya juga, maka canggah besi di tangan lawannya itu akan terayun serta menghujam ke tubuhnya. Sekarang menyerah, berkata prajurit yang berkemampuan itu. Lalu lanjutnya, apapun yang kau lakukan, kau akan kehilangan nyawamu. Oleh sebab itu, sebaiknya kau milih saja jalan untuk mati. Setelah berkata, prajurit itu pun tertawa berderai-derai. Mendengar sesurah dan tertawa lawannya itu, Sabung Sari berdiri mematung. Sekali-sekali dipandangnya senjata yang justru telah diinjak dengan kaki oleh prajurit tersebut. Kemudian sambil mengayun-ayunkan canggah besinya, lawannya sambil membentak berkata, "Cepat bicara, kau ingin mati dengan cepat atau pelan-pelan?" Sabung Sari tidak menjawab, namun ia telah berdiri tegak sambil memandang lawannya dengan tajamnya. Seakan-akan prajurit yang berkemampuan tinggi itu di mata Sabung Sari bagaikan seekor kelinci yang sudah tidak mampu mengayunkan kakinya untuk berlari cepat di mata seekor burung elang. Saat kemudian prajurit yang memiliki kemampuan tinggi itu pun telah mempersiapkan diri untuk menyerang kembali dengan mengayunkan canggah besinya ke kepala Sabung Sari. Kesombonganmu telah menjerat ke dalam kematian, maka dengan itu kau jangan menyesal nasibmu yang buruk, berkata orang itu. Namun saat itu Sabung Sari juga belum menjawab. Tetapi ketika ia melihat lawannya itu siap untuk meloncat, maka Sabung Sari telah mempersiapkan diri pula. Sejenak kemudian, maka lawan Sabung Sari telah mengambil ancang-ancang. Senjata canggah besinya mulai berputaran. Dengan lantang, prajurit yang memiliki kemampuan tinggi itu telah berteriak, "Rasakan inilah Sabung! Tubuhmu akan bercerai-berai oleh senjata canggah ini." Namun di saat itu pula Sabung Sari pun telah melepaskan ilmunya yang mirip ilmu Agung Sedayu. Sabung Sari tidak saja memandang prajurit dengan tajamnya, tetapi tiba-tiba saja dari matanya terlihat sorot yang memancarkan cahaya bagaikan gelombang fata morgana. Lawannya itu pun terkejut, namun tubuhnya sudah melayang. Senjata canggah besinya telah terangkat tinggi-tinggi, tetapi ilmu Sabung Sari itu telah membenturnya. Tepung, sehingga canggah besi prajurit yang memiliki kemampuan tinggi itu tidak sempat terayun, apalagi mengoyak tubuh Sabung Sari. Dan yang terjadi kemudian adalah tubuh lawannya itu sudah terlempar hingga terbanting jatuh di tanah. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dan melengking tinggi dari lawan Sabung Sari. Kemudian terdengar pula umpatan-umpatan kasar yang keluar dari mulut lawannya itu. Namun tidak lama kemudian suaranya itu pun menjadi semakin tak terdengar. Tetapi untuk beberapa saat lawannya masih sempat mengumpat-ngumpat. Kemudian suara pun semakin menghilang. Dengan daya tahan tubuhnya yang tinggi dan tenaga yang besar, ternyata itu semua belum mampu melindungi dirinya dari tusukan yang memancar dari kedua mata Ki Lurah Sabung Sari. Di mata saat itu,
Hujaman dari kedua mata Sabung Sari langsung menghancurkan isi dadanya. Prajurit yang tidak dikenal dan memiliki kemampuan tinggi itu ternyata suaranya telah menghilang bersama napasnya yang sudah tidak terdengar lagi. Sabung Sari pun kemudian melangkah pelan-lahan, lalu dipungutnya senjata pedangnya, kemudian disarungnya kembali ke rangkanya. Lawan Sabung Sari memang memiliki kekuatan yang sangat besar serta daya tahan yang sangat tinggi. Akan tetapi lawannya itu tidak mampu mengatasi ilmu Sabung Sari. Sementara itu, salah seorang perwira terlihat tertegun melihat seorang prajurit yang diandalkannya sudah terbaring dan tidak bangkit untuk selamanya. Kemudian perwira tersebut mendekati prajuritnya yang sudah tidak bernyawa itu. Ia memerintahkan prajurit yang lain untuk membawanya ke tempat yang agak jauh dari arena. Lalu perwira itu sejenak mengamati Sabung Sari. Kemudian katanya, "Ilmumu luar biasa Kisana, namun kau jangan berbangga dulu. Aku akan membalaskan atas kematian prajuritku. Karena itu aku persilahkan Kisana untuk mempersiapkan diri." Sabung Sari pun menjawab, "Aku sudah siap sejak tadi Kisana." Kemudian perwira itu mulai bergeser. Sejenak kemudian perwira prajurit itu mulai menyerang Sabung Sari. Namun serangan itu sama sekali tidak menemui sasarannya. Karena Sabung Sari dengan cepat mengelak dengan loncatan-loncatan panjang. Sementara itu di padukuhan sebelah terdengar kokok ayam mulai bersaut-sautan dan meramaikan pertempuran. Demikianlah episode ke-6 Bara di Sanggal Putung. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.